senang sekali aku Vero dan temanku Leoni dapat menemani kalian dalam Josie Online Service hari ini. Sebelumnya aku mau tanya dulu nih, gimana kabar Josie Family hari ini? Silakan ketik di live chat ya. Dan juga aku mau tanya nih, apa kabar Leoni? Udah lama banget aku rasanya nggak lihat kamu. Boleh dong kasih tahu kabar kamu sekarang? Puji Tuhan, aku baik dan sehat dong pastinya. Iya nih, udah lama banget aku nggak ketemu Cici dan teman-teman Josie lainnya. Tapi jangan sedih ya guys, karena hari ini aku dan Civero mau temenin kalian dalam beberapa waktu ke depan dan kita mau kasih tips apa aja hal yang harus dipersiapkan sebelum Josie Online Service dimulai. Yang pertama, apa nih Civero? Oke, yang pertama, siapkan tempat yang terbaik untuk ibadah hari ini. Jangan sambil rebahan ya guys, nanti takutnya ketiduran lagi. Lanjut, yang kedua apa nih Le? Yang kedua, jangan lakukan aktivitas lain ya selama ibadah ini berlangsung. Nah, yang terakhir apa nih Civero? Yang terakhir dan gak kalah pentingnya, mari kita sama-sama siapkan hati dan pikiran yang terbaik untuk menerima kebenaran firman Tuhan hari ini. Aku yakin dan percaya, hari ini akan banyak hati yang diubahkan, amin. Amin. So, tanpa berlama-lama lagi, selamat beribadah semuanya. Oh yes Lord, hari ini Tuhan kami mau memberikan penyembahan kami yang terbaik ya Tuhan buat Engkau. Meskipun di rumah kami masing-masing Tuhan. Di setiap langkahku, tangan-Mu menuntun jalanku. Karena Kau pelita hidupku, yang selalu bersinar dalamku. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Sama-sama katakan, ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Ini penyembahan kami Tuhan. Mari kita ulangi lagu ini dari awal teman-teman. Kasih-Mu sempurna, selalu baru tiada habisnya. Apapun cerita hidupku, janji-Mu tak Kau tinggalkanku. Ku percaya Kau Tuhan atasku, ku serahkan semua masa depanku. Ku tak akan takut, hidupku aman di dalam-Mu. Jalan dalam kebenaran-Mu, sumber damai di dalam jiwaku. Kau Yesus yang hidup, tiada yang mustahil bagi-Mu. Forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Oh, forever I will sing in Your presence. Forever I will trust in Your name. Your will be done. Your will be done. Kami memuji Engkau Tuhan, kami bawa pujian kami. Kami mau katakan kalau Kau
kami percaya penuh padamu, Yesus, yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berkuasa. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja segalanya. Kau yang berdaulat. Surga bumi kan menyembah Yesus, Raja selamanya. Oh, selama ku hidup, apapun musimku, ku percaya kebesaran-Mu, kekuatanku di dalam-Mu. Ku serahkan hidupku, kami serahkan Tuhan. Akui kuasa-Mu, ku serukan kebesaran-Mu. Masa depanku terjaga di tangan-Mu. Forever I will singing your presence. Forever I will trust in your name. Your will be done. Your will be done. Kami percayakan Tuhan. Kami percayakan semuanya kepadamu, Yesus. Oh Jesus, your will be done. Oh, haleluya, haleluya. Ini iman kami Tuhan. Oh Jesus, kami memuji-Mu ya Tuhan. Kami memuji-Mu ya Tuhan. Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus. Terima kasih buat waktu ini Tuhan. Meskipun ini sebuah keadaan yang sungguh berbeda ya Tuhan. Meskipun hari-hari ini kami harus menunggu lebih lama lagi di rumah kami masing-masing Tuhan. Tapi kami mau katakan kalau kami percaya penuh ke dalam tangan-Mu ya Tuhan. Kami percaya bahwa segala masa depan kami ada di dalam tangan-Mu ya Tuhan. Tuhan, hari ini kami minta ya Tuhan, kami mau satukan hati kami sama-sama berdoa ya Tuhan buat teman-teman kami semuanya ya Tuhan. Kalau ada Tuhan anak-anak GOC yang ikut ibadah hari ini Tuhan di dalam keadaan yang sakit ya Tuhan, kami mau perkatakan ya Tuhan dengan iman kami, kalau mereka semua sembuh dalam nama Yesus. Kesembuhan Tuhan lepaskan buat setiap mereka. Bahkan kalau ada di antara mereka ya Tuhan yang lagi berbeban berat, lagi punya banyak masalah yang mungkin mereka nggak tahu jalan keluarnya seperti apa Tuhan, kami mau perkatakan damai sejahtera dari Tuhan turun ke dalam setiap mereka. Kami percaya bahwa Tuhan yang berjalan bersama-sama dengan setiap kami. Oh terima kasih ya Tuhan. Kami juga berdoa ya Tuhan buat Indonesia ya Tuhan. Kami mau perkatakan damailah Indonesiaku. Kami berdoa ya Tuhan Yesus biar Indonesia penuh kemuliaan Tuhan. Hari-hari ini Tuhan kami mau katakan sama-sama kalau kasus COVID-19 di Indonesia semakin menurun dalam nama Yesus ya Tuhan Yesus. Kami rindu Tuhan kesembuhan terjadi secara luar biasa. Berkati ya Tuhan, pimpin ya Tuhan tim medis yang bergerak di garda terdepan dalam menangani kasus COVID-19 ini Tuhan. Berikan mereka kekuatan ya Tuhan Yesus. Terima kasih Tuhan, berkati pemerintahan yang ada di Indonesia ini. Tuhan berkati generasi kami. Kami rindu Tuhan Engkau mengurapi generasi kami yang di rumah mereka masing-masing ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih.
Kami sungguh bersyukur Tuhan buat waktu ini. Tuhan, sebentar kami rindu untuk mendengarkan firman-Mu. Biar Tuhan yang boleh berbicara dan menyampaikan isi hati Tuhan buat setiap kami. Terima kasih Tuhan. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Sama-sama kita katakan, amin. Shalom GOC Teens, dimanapun teman-teman berada, puji Tuhan luar biasa di pagi hari ini kakak bisa ketemu dengan teman-teman walaupun masih secara online. Sukacita sekali. Sebelumnya kakak ingin perkenalkan diri, nama kakak Kak Oki. Kakak melayani di Rayon 1G sebagai ketua DPA. Nah teman-teman, kakak punya tema di pagi hari ini adalah iman yang berkemenangan. Wow, puji Tuhan ya. Tetapi waktu kita ngomong soal kemenangan, mungkin teman-teman mulai berpikir, aduh Kak, boro-boro ngomongin kemenangan Kak. Ya di sekitar kita nih situasinya malah rasa-rasanya banyak mengalami kekalahan. Ya ada berita kematian di mana-mana. Udah kepingin sekolah offline, tiba-tiba harus PJJ lagi. Ya kemarin yang lulusan mungkin lulus SMP nggak bisa ngalami yang namanya acara perpisahan secara normal seperti yang lain. Aduh Kak, ini rasanya nggak enak banget Kak. Tetapi teman-teman, kakak berdoa di hari ini ketika kita sama-sama dengar kebenaran firman Tuhan, iman kita dibangkitkan kembali menjadi iman yang berkemenangan. Oh haleluya, puji Tuhan. Yuk teman-teman, kita baca firman Tuhan dari kitab Kejadian. Kitab Kejadian pasal yang ke-13 ayat yang ke-33. Kakak bacain teman-teman, perhatikan ayat-ayat ini. Demikianlah firman Tuhan. Juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa, dan kami lihat diri kami seperti belalang. Demikian juga mereka terhadap kami. Nah teman-teman pasti tahu kisah ini tentang apa? Yaitu tentang 12 orang pengintai yang diutus oleh Musa karena mereka sudah berhasil mencapai satu posisi yang sebentar lagi akan segera masuk ke tanah perjanjian. Ya, teman-teman, tanah perjanjian ini manifestasi janji Tuhan kepada bangsa Israel, satu bangsa yang lahir di tengah-tengah perbudakan, dan ketika bangsa ini lahir, mereka belum punya tanah air. Ya, teman-teman bayangin, ada bangsa yang lahir yang sebelumnya nggak ada, tiba-tiba ada, dan ketika ada, bangsa ini nggak punya tanah air. Lalu Tuhan janjikan kepada mereka satu tanah air yang gak sembarangan, karena tanah ini berlimpah susu dan madunya. Dan setelah mereka mengalami banyak berbagai macam pergumulan juga pertempuran, sampailah mereka di depan tanah perjanjian ini ya, membentang di depan sana. Dan ini adalah moment of truth-nya mereka. Lalu diutuslah 12 pengintai. Nah tetapi ketika 12 pengintai ini diutus, ya mereka terkaget-kaget. Kenapa mereka terkaget-kaget teman-teman? Ternyata ada satu penghalang yang menghalangi mereka untuk bisa meraih janji Tuhan. Ada obstacle. Apa itu? Teman-teman tadi baca ketika mereka mengintai, mereka menemui di sana orang-orang raksasa keturunan Enak. Teman-teman, ini bukan hoax. Ya ini beneran. Memang ada nyata ini raksasa di tanah Kanaan. Lalu ketika mereka melihat hal ini, ya, apa kata mereka? Ayat yang ke-31 teman-teman baca, ya, tetapi orang-orang yang pergi ke sana bersama-sama dengan dia berkata, kita tidak dapat maju menyerang bangsa itu karena mereka lebih kuat daripada kita. Ya, penghalang dari mereka bisa meraih janji Tuhan ini menurut pengintai 10 orang pengintai dari 12 orang ini berkata penghalang ini jauh lebih kuat daripada mereka. Dan mereka merasa tidak mungkin kita bisa maju menyerang mereka. Artinya dengan kata lain, tidak mungkin mereka bisa meraih janji Allah. Ya, jadi iman mereka runtuh teman-teman. Ya, iman mereka hancur saat mereka melihat penghalang yang ada di depan mata. Dan saat itu mereka akhirnya merasa bahwa ya akan lebih baik jika seandainya mereka tetap di Mesir. Akhirnya kita tahu, akhirnya Tuhan marah kepada 10 orang ini. Nah, tetapi berbeda dengan 10 pengintai, 2 orang pengintai yang lain yaitu Yosua dan Kaleb ini punya pendapat yang lain dan berbeda. Dan 2 orang ini di antara 10 pastinya mereka adalah minoritas. Betul ya teman-teman?
2 lawan 10, 1 banding 5. Ya, 1 orang lawan 5 orang. Ya, ini minority, saudara ya, teman-teman ya. Dan inilah ya yang Gembala Siran kita sampaikan sebagai generasi Yeremia. Kenapa? Karena Yeremia adalah seorang nabi ya yang berdiri di tengah-tengah bangsa Israel, yang menyuarakan kebenaran di mana waktu itu bangsa Israel ya semuanya menyembah berhala. Dan waktu itu Yeremia bangkit menyatakan kebenaran sampai akhirnya dibenci oleh banyak orang. Dia bahkan sampai harus masuk ke dalam tahanan. Ya, kenapa? Karena dia menyuarakan kebenaran. Ya, dia melawan mainstream yang ada, arus yang ada, arus dunia yang ada. Inilah yang disebut dengan generasi Yeremia. Ini 2 orang ini punya kualitas generasi Yeremia. Kenapa? Karena mereka tetap berani menyatakan kebenaran walaupun arus utama berkata tidak, ya. Nah, teman-teman, apa kata mereka ya yang punya pendapat berbeda dengan 10 orang ini? Ya, kita baca sama-sama, teman-teman. Ayat yang ke-30. Ayat yang ke-30 berkata seperti ini. Kemudian Kaleb mencoba menenteramkan hati bangsa itu di hadapan Musa, katanya, "Tidak, kita akan maju menduduki negeri itu, sebab kita pasti akan mengalahkannya." Mereka punya pendapat yang sama sekali berbeda, 180 derajat ya, berlawanan dengan yang 10 orang tadi ya. Nah, teman-teman, iman mereka tidak runtuh ketika mereka melihat penghalang. Walaupun ya penghalang ini nyata-nyata memang lebih besar daripada kekuatan mereka. Kenapa, teman-teman? Karena size-nya memang jauh lebih besar. Di atas kertas ya mereka ini pasti kalah, tetapi mereka tidak mau kalah sebelum berperang ya, karena mereka tahu bahwa Allah bersama dengan mereka, berbeda dengan 10 orang tadi ya. 10 orang tadi itu sudah kalah sebelum berperang. Lalu kenapa mereka 10 orang ini bisa punya pendapat yang keliru? Kenapa yang 10 orang ini akhirnya tidak berhasil meraih kegenapan janji Allah dalam hidup mereka? Hari-hari ini, teman-teman, kita juga dengar janji Tuhan buat kita, yaitu tentang bangkitnya satu generasi yang belum pernah ada di bangsa ini, yaitu generasi muda, generasi Yeremia yang cinta mati-matian kepada Tuhan Yesus, yang penuh dengan Roh Kudus, yang memenangkan jiwa. Nah, teman-teman, ini satu janji yang kalau kita lihat ya hari-hari ini, aduh Kak, rasanya mana mungkin Kak ya. Mungkin ada orang-orang yang teman-teman kita mungkin yang punya pendapat seperti 10 orang tadi ya, melihat janji Tuhan, lalu melihat penghalang yang ada, penghalangnya whatever you can name it lah. Misalnya, aduh Kak, gimana Kak, lagi masa pandemi gini, bagaimana kita bisa memenangkan jiwa ya. Jadi belum mulai bertempur udah kalah duluan. Seperti apa? Seperti 10 orang tadi ya. Janji Tuhannya ada, tetapi ada obstacle-nya, ada penghalangnya yang menutup mata rohani mereka. Nah, apa yang menyebabkan 10 orang ini imannya bisa runtuh, imannya tidak lagi berkemenangan? Yuk kita lihat sama-sama di ayat yang pertama tadi kita baca. Ini penyebabnya, teman-teman ya. Ayat 33, juga kami lihat di sana orang-orang raksasa, orang enak yang berasal dari orang-orang raksasa. Dan ini kalimatnya, perhatikan baik-baik. Dan kami lihat diri kami seperti belalang ya. Dan demikian juga mereka terhadap kami. Kapan iman mereka runtuh? Kapan iman mereka tidak lagi menjadi iman yang berkemenangan? Firman Tuhan katakan, ketika mereka mulai melihat kepada diri mereka sendiri. Ketika mereka mulai melihat diri mereka sendiri, mereka mulai bandingkan ya antara raksasa itu dengan ukuran tubuh mereka. Dan waktu itu tentunya ya, firman Tuhan katakan mereka berasa seperti belalang. Teman-teman bayangkan ya, kalau kita lihat belalang, ada yang udah pernah lihat belalang? Belalang itu kan kecil ya, dia loncat sana loncat sini ya, dia nggak berani. Dan kalau nggak sengaja keinjek langsung mati, teman-teman ya, saking kecilnya belalang itu ya. Dan mereka merasa diri mereka seperti belalang, artinya mereka merasa nggak punya apa-apa, mereka merasa nggak mampu. Ya teman-teman, mungkin hari ini ada yang bilang seperti itu. Iya Kak, nggak usah ngomongin berkemenangan deh Kak, nggak usah ngomongin janji Tuhan deh Kak. Ini usaha papa udah bangkrut Kak.
Aku juga udah gak tahu bagaimana masa depanku. Bahkan mungkin ada yang uang sekolah belum dibayar berbulan-bulan. Dan ketika kalian lihat itu, kalian mulai merasa aku gak mungkin hidup dalam kemenangan. Ya, teman-teman, tapi catat baik-baik. Ya, catat baik-baik. Janji Tuhan tidak pernah tergantung dari situasi dan kondisi. Kakak ulangi sekali lagi teman-teman. Janji Tuhan itu tidak tergantung situasi dan kondisi. Berarti janji Tuhan gak tergantung pandemi. Janji Tuhan gak tergantung ya usaha papa kita lagi bangkrut atau enggak. Janji Tuhan juga gak tergantung, aduh Kak gimana Kak, orang tuaku udah dipanggil Tuhan gara-gara COVID Kak, aku sekarang jadi yatim. Atau mungkin ada ya yatim piatu juga. Ya bagaimana Kak aku melihat masa depanku rasanya ngeblank Kak, rasanya gelap gulita. Oh dengar baik-baik teman-teman. Janji Tuhan buat kalian tidak pernah tergantung situasi dan kondisi. Yang ngerti katakan amin. Ya, walaupun ada penghalang yang begitu besar, yang nggak mungkin kalian bisa kalahkan. Yo, yang penting teman-teman jangan mulai bandingkan diri kalian, kemampuan kalian, kondisi kalian dengan masalah yang ada. Karena percayalah, kita pasti nggak mampu mengalahkan masalah itu. Sama seperti bangsa Israel, kalau mereka berhadapan langsung, pasti nggak mungkin mampu teman-teman, pasti kalah ya. Makanya akhirnya kita tahu ya, tanah Kanan berhasil direbut itu bukan karena kuat dan gagah mereka. Karena kalau dengan kuat dan gagah mereka, pasti keok, pasti kalah teman-teman ya. Nah, kembali lagi ya, mereka ini memandang diri mereka sendiri, memandang kemampuan, memandang talenta ya. Kita mulai lihat diri kita, aduh Kak gimana Kak, aku bukan dari keluarga kaya Kak, aku bukan orang yang pinter Kak, aku nggak punya talenta Kak, aku nggak bisa nyanyi Kak, aku nggak bisa masuk tim di sekolah waktu masih belum pandemi ya. Aku pengen ikut tim basket tapi selalu dapatnya bangku cadangan, terus melihat kekurangan ya. Ini sama seperti 10 orang pengintai ya, yang dilihat kekurangannya terus ya, akhirnya imannya hancur ya, imannya tidak lagi berkemenangan. Dan kita tahu 10 orang ini teman-teman, mereka tidak pernah sekalipun merasakan janji Tuhan. Nah kakak pada hari ini mau bertanya, berapa banyak teman-teman di tempat ini yang tahu punya masalah di depan kita, yang tahu ada penghalang yang size-nya mungkin raksasa, segede gaban gitu, segede gunung gitu ya. Kak gue gak mungkin deh Kak bisa ngalahin masalah ini Kak. Tapi kalian tahu ya, walaupun masalahnya besar, tapi janji Tuhan tidak tergantung situasi dan kondisi. Yang percaya boleh angkat tangannya, yang percaya tepuk tangan yang meriah buat Tuhan kita. Haleluya, haleluya. Nah teman-teman, apa yang terjadi ya atas 10 orang ini? Sebetulnya ya, kalau kita tahu firman Tuhan katakan mayat mereka berhantaran di padang gurun, gak ada yang pernah sampai ke tanah Kanaan. Yang 2 orang tadi, yang generasi Yeremia, yang berani menyatakan kebenaran di tengah-tengah situasi yang ada, di tengah-tengah mainstream hari-hari dalam dunia adalah orang boleh hidup sesuai dengan perasaannya, termasuk memilih ya orientasi seksual. Bebas boleh apa aja, nggak tergantung dia ini laki-laki atau perempuan ya. Orientasi seksualnya bebas ya, boleh suka dengan sesama jenis, terserah. Nggak ada yang boleh menghalangi, pokoknya terserah lu deh, kira-kira gitu ya. Itu arus dunia. Tetapi kita sama-sama mau seperti Yosua dan Kaleb, generasi Yeremia, yang berani berdiri, walaupun berdiri menyatakan kebenaran, walaupun cuman minoritas, walaupun ya bertentangan dengan arus yang ada, arus dunia yang ada. Walaupun kita bukan mainstream, tapi kita percaya waktu kita berdiri di atas kebenaran, menghidupi kebenaran, maka kita akan peroleh janji Allah dalam hidup kita. Haleluya. Nah teman-teman, 10 orang ini memandang kepada dirinya ya, kepada kemampuannya. Ada satu yang tidak mereka pandang. Apa itu? Yuk sama-sama lihat ayat selanjutnya. Di Yesaya pasal 31 ayat 1, ini yang tidak mereka pandang ya. Tadi kita sama-sama lihat mereka melihat diri mereka sendiri sehingga mereka langsung menciut ya. Langsung jadi ciut teman-teman, sering teman-teman ya. Langsung jadi belalang ya. Waktu mereka lihat resources mereka sendiri ya.
Ada satu yang mereka tidak lihat. Apa itu? Yesaya 31 ayat 1. Ini membukakan apa yang mereka tidak lihat. Ya, yuk teman-teman, kakak bacain Yesaya 31 ayat 1. Demikianlah firman Tuhan. Celakalah orang-orang yang pergi ke Mesir, minta pertolongan, yang mengandalkan kuda-kuda, yang percaya kepada keretanya yang begitu banyak, dan kepada pasukan berkuda yang begitu besar jumlahnya, tetapi tidak memandang kepada yang Maha Kudus, Allah Israel, dan tidak mencari Tuhan. Kenapa 10 orang tadi akhirnya bukan hanya sekedar tidak mencapai janji Tuhan, gak pernah mengecap kebaikan Tuhan, janji Tuhan di tanah perjanjian, bahkan mayatnya bergelimpangan di padang gurun, karena firman Tuhan katakan celakalah. Celakalah apa teman-teman? Celakalah mereka yang tidak pernah apa? Memandang yang Maha Kudus Allah Israel dan tidak mencari Tuhan. Ya, tadi kita sudah sama-sama baca Bilangan 13 ayat 33. Siapa yang mereka pandang? Siapa yang mereka lihat? Yang mereka pandang, yang mereka lihat adalah diri mereka sendiri, kemampuan mereka, tabungan mereka, ya, kekayaan orang tua mereka mungkin yang gak seberapa tadi, ya, mungkin apalagi, ya, aset mereka mungkin, sehingga mereka mulai merasa down, sehingga mereka mulai merasa drop, sehingga iman mereka menjadi iman yang tidak berkemenangan. Nah, firman Tuhan katakan celakalah orang-orang yang cuma lihat dirinya sendiri, bahkan bukan hanya dirinya sendiri, ya, melihat orang lain. Yaitu firman Tuhan katakan orang-orang yang pergi ke Mesir. Apa itu Mesir? Mesir ini, ya, adalah pertolongan dunia, yang mengandalkan bukan cuma kekuatannya mungkin, ya, dia tahu kekuatannya nggak seberapa, dia mengandalkan lalu orang lain. Dia mengandalkan mungkin kekayaan papa mamanya. Tiba-tiba pandemi ini papa mama bangkrut teman-teman, ya. Akhirnya mereka kehilangan pegangan, ya. No wonder firman Tuhan katakan celakalah orang-orang yang mengandalkan Mesir, yang tadi lihat diri sendiri, yang kedua melihat kepada orang lain, bergantung kepada manusia. Bahkan bergantung manusia itu bukan cuma orang lain, bahkan papa mama kita sendiri pun teman-teman nggak boleh kita andelin, karena itu termasuk tidak mengandalkan Tuhan, ya. Maka yang utama dan yang paling penting firman Tuhan katakan adalah yang pertama, supaya iman kita berkemenangan, yaitu berhenti memandang kepada diri kita, berhenti memandang kepada kemampuan kita yang terbatas ini, tetapi sebaliknya mulai memandang kepada yang Maha Kudus Allah Israel, ya. Mata rohani kita mulai tertuju kepada Tuhan, ya. Nah, ini yang pertama teman-teman. Bagaimana caranya kita bisa memandang Tuhan, ya. Banyak orang tidak bisa memandang Tuhan dengan baik. Mau tahu kenapa? Karena matanya kebanyakan mandang layar game gitu teman-teman, ya. Yang dipandang layar game aja, ya. Udah gitu lagi liburan, ya, begadang sampai malam, ya, nonton mungkin streaming lah, Netflix lah, macam-macam, ya. Kemudian juga nonton drakor gitu, ya, berjilid-jilid satu malam sampai pagi, ya, nangis-nangis, ya. Tapi mereka lupa untuk memandang Tuhan. Bagaimana teman-teman kita bisa memandang Tuhan? Ya, bukan cuma memandang diri kita sendiri, bukan cuma memandang sekeliling kita, memandang sikon yang mengerikan. Cara pandang Tuhan adalah, firman Tuhan katakan Allah itu adalah roh. Barang siapa menyembah Dia harus menyembah dalam roh dan kebenaran. Roh itu gak bisa dilihat dengan kasat mata. Makanya firman Tuhan, kitab Matius pasal 6 berkata apa? Kalau kita berdoa suruh masuk kamar, tutup pintu, supaya kita putus hubungan dulu dengan dunia luar. Ya, kita mulai pejamkan mata kita, fokus kepada Tuhan. Maka waktu mata jasmani kita tertutup, kita mulai belajar membuka mata rohani dan mulai memandang Tuhan Allah kita yang ada di surga. Teman-teman, kalau kita nggak pernah belajar untuk mulai tutup mata, apa sih maksudnya, Kak? Itu artinya kita sediakan waktu yang khusus saat teduh. Sediakan waktu yang khusus untuk kita datang kepada Tuhan dalam doa, pujian, dan penyembahan. Jujur teman-teman, kalian mulai stres, mulai depresi, coba cek. Lebih banyak nonton TV, lebih banyak nonton streaming, lebih banyak main game, atau lebih banyak habiskan waktu doa, pujian, penyembahan. Kalau kalian gak pernah mandang Tuhan,
Mandang Tuhan itu tutup mata kalian dari game kalian, tutup mata kalian dari medsos kalian. Ya, di sini mungkin ada yang FOMO, fear of missing out, pokoknya kepengen lagi, lihat lagi, selalu di scroll terus ke bawah, ya baru tutup buka lagi. Ya teman-teman, gak heran kalian imannya kering. Kenapa? Karena gak pernah mandang Tuhan. Yang dipandang apa? Yang dipandang IG terus. Hari ini bertobat, yang mau katakan amin. Yang kedua, yang terakhir, bagaimana kita bisa punya iman berkemenangan? Yang kedua adalah mencari Tuhan, memandang Yang Maha Kudus Allah Israel dan mencari Tuhan. Bagaimana caranya kita mencari Tuhan, teman-teman? Ya, bagaimana kita bisa ketemu sama Tuhan? Tuhan itu ada di dalam firman-Nya. Ya, teman-teman, kalau kita mau ketemu dengan Tuhan tadi selain dalam doa, pujian, penyembahan, maka kakak percaya orang yang mencari Tuhan, mencari kehendak Tuhan, pasti dia merenungkan firman Tuhan. Ya, di masa-masa teman-teman, masa-masa PJJ ini, ya lebih banyak di rumah. Apakah teman-teman setiap hari baca Alkitab? Ya, kakak, istri kakak dan anak kakak juga masih teens, masih junior church. Ya, anak kakak masih kelas 9, ya, baru naik kelas 9 ini. Ya, minggu ini kan kita baru masuk ya, naik ke kelas 9. Ya, teman-teman, setiap pagi kita baca Alkitab. Paling tidak 6 pasal, di pagi hari 6 pasal. Ya. Dan anak kakak ini kok waktu masih belum PJJ, ya, dia sekolah di Canisius. Kakak ingat kalau kakak dropin dia di depan sekolah, habis dia taruh tas teman-teman, maka dia akan duduk di selasar. Teman-teman tahu ngapain? Berjejer itu teman-teman yang pada main game. Ya, mayoritas, majority tadi, mainstream tadi pada main game. Teman-teman, anak kakak juga buka handphone. Tapi apa yang dia lakukan, teman-teman? Dia baca Alkitab. Ya. Karena kita pagi-pagi harus sudah berangkat karena sekolahnya jauh, ya. Sehingga dia sampai sekolah dia baca Alkitab. Ini namanya generasi Yeremia. Di tengah-tengah teman-teman main game, dia baca Alkitab. Berani tampil beda, teman-teman. Ya, ini namanya mencari Tuhan. Orang-orang yang mencari Tuhan ini, imannya akan terus dibangkitkan. Karena iman itu timbul waktu kita mendengar kebenaran firman Tuhan. Teman-teman, dua hal ini, ya, memandang Tuhan. Bagaimana cara memandang Tuhan? Mulai tutup mata kalian dari medsos kalian, dari game kalian. Ya, bukan berarti kalian gak boleh main medsos, main game, bukan. Tapi kalau gara-gara itu kalian gak pernah memandang Tuhan, kalian sedang kehilangan iman kalian. Yang kedua, firman Tuhan, Yesaya 31 ayat 1. Cari Tuhan. Kakak percaya semuanya tidak ada yang ingin kehilangan janji Tuhan. Setuju, katakan amin. Apapun raksaksanya, teman-teman, sebesar apapun, segede apapun, sekali lagi, tidak akan mampu menghalangi untuk janji Tuhan dipenuhi dalam hidup kalian. Yang penting dua hal tadi. Jangan mulai memandang kepada diri sendiri. Jangan juga memandang kepada Mesir, tapi pandang Tuhan. Kedua, yang terakhir, cari Tuhan. Dia ada di mana? Dia ada di dalam firman-Nya. Kenali dia melalui firman Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Boleh kakak berdoa buat teman-teman semua? Mari tutup mata. Mulai belajar untuk memandang Tuhan. Kalau engkau sulit memandang Tuhan dengan membuka mata, belajar dengan menutup mata. Waktu kita nutup mata, kita nggak lagi lihat medsos kita. Waktu kita nutup mata, kita lagi nggak lihat layar game kita. Kita berhenti melihat apa yang ada di dunia, dan kita mulai belajar memandang Allah kita. Mari semua tutup mata. Semua, nggak ada yang nggak. Semuanya belajar tutup mata. Tuhan, ini generasimu Tuhan. Kami mau belajar menutup mata kami dan membuka mata rohani kami supaya kami memandang Engkau. Kami berhenti memandang kekurangan kami. Kami berhenti memandang masalah kami. Dan kami percaya iman kami pasti bangkit waktu kami ketemu Engkau secara pribadi. Dan kami mau sama-sama taat dan setia mencari Engkau dengan merenungkan firman-Mu siang dan malam. Kami mau jadi generasi yang tidak hanya mencari apa yang dunia sediakan, gak cuma download game-game baru, tapi kami mau download kebenaran firman Tuhan dalam pikiran dan hati kami. Terima kasih Tuhan buat ibadah GOC Teens pada hari ini. Kami akan segera berpisah satu sama lain, tapi kami percaya kuasa-Mu sedang bekerja, sedang mengubah kami. Dan kami percaya kami punya masa depan yang gilang gemilang, yang penuh pengharapan bersama dengan Engkau. Instead of anything yang boleh terjadi di sekitar kami, janji Allah
tidak terhalang oleh semua raksasa-raksasa yang ada. Mari teman-teman kita buka hati kita, angkat wajah dan kedua belah tangan kita dengan iman terima berkat Tuhan. Berkat kasih karunia damai sejahtera, sukacita yang berlimpah-limpah dari Allah Bapa di sorga, di dalam anak yang tunggal Yesus Kristus, Tuhan Raja dan Juru Selamat kita sekalian semua, dalam tuntunan kasih kuasa penghiburan dan persekutuan yang manis dengan Roh Kudus, menyertai kita sejak hari ini, sampai janjinya kelak Dia jemput kita di awan-awan permai, bahkan kekal selama-lamanya. Yang percaya hidupnya diberkati oleh Tuhan, sama-sama katakan, amin. Haleluya. God bless you. Sampai kita ketemu lagi. Haleluya. Wah, sungguh pesan Tuhan yang sangat memberkati ya. Thank you Kak Oki buat pesannya. Kalau menurut Cici gimana nih khotbah hari ini? Setuju banget. Kalau menurut aku sih pesannya sangat dahsyat dan memberkati. Thank you ya Kak Oki. By the way, kalau menurut kalian gimana nih guys? Boleh dong tulis di live chat tentang respon kalian untuk ibadah hari ini. Betul banget. Yuk komen. Oh iya, sebelum kita mengakhiri ibadah hari ini, ada beberapa pengumuman penting loh. Apa aja nih Ci? Yang pertama, minggu depan seperti biasa ada GOC Online Service jam 10.15 premier di YouTube GOC Teens. Jangan lupa untuk ikut premiernya ya guys, seru banget loh. Yang kedua, apa nih Le? Yang kedua, minggu depan di hari Jumat seperti biasa bakalan ada Cool, Community of Love. Yuk, yang belum join Cool, wajib banget nih join karena aktivitasnya tuh seru-seru banget loh guys. Ada sharing, main games bareng, nonton bareng, dan masih banyak lagi. Yang pastinya asik banget deh. Lanjut Ci. Wah, wajib banget tuh guys join Cool biar kita bisa seru-seruan bareng. Ya nggak Le? Bener banget. Selanjutnya, yang ketiga, buat kalian yang rindu untuk memberikan persembahan, bisa banget scan QR Code yang tertera di layar sekarang ya. Lanjut, yang terakhir apa nih Le? Yang terakhir, jangan lupa untuk pantengin terus Instagram kita di @GOCTeens buat dapetin update terbaru dari kita ya. Betul banget. Yang belum follow, boleh banget follow ya guys, biar kalian bisa selalu update. Sekian pengumuman hari ini, semoga kalian selalu stay safe and stay healthy ya. Yes, bener banget. Di keadaan seperti ini, jangan lupa ya guys untuk selalu jaga kesehatan. Akhir kata, happy Sunday guys, see you and God bless you. Bye, God bless you guys.